Pro kontra tuntutan kepada Ahok dalam sidang dugaan penodaan agama masih terus terjadi. Beberapa pihak menilai tuntutan kepada Ahok terlalu ringan. Namun di sisi lain, Ahok dinilai tak bersalah. Kita bahas bersama dua narasumber kita telah bergabung di studio Kompas TV, tim advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera dan penasihat hukum Basuki Cahayapurnama Urbanisasi. Bang Urban, juga Pak Kapitra, selamat petang. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pak Kapitra dulu, jadi 5 Mei itu nanti jadi? Ya, itu aksi simpati dan damai ya. Tujuannya dua saja. Pertama, kawal independensi hakim, minta Mahkamah Agung mengawasi hakim tetap independen. Lalu minta supaya hakim memutus berdasarkan pasal penodaan agama. Seberapa perlu harus ada gerakan massa? Ya, karena masyarakat terutama GNPF melihat adanya keadilan terampas dalam perkara ini, sehingga diperlukan kejenihan majelis untuk mengambil sebuah keputusan yang bebas intervensi dari kekuasaan maupun dari segala bentuk tekanan-tekanan lainnya. Ada keadilan yang dianggap terampas, Pak Urban? Terima kasih. Saya pikir begini, persoalan ini sejak awal kita katakan kasus yang berdimensi politik yang tinggi. Jadi ketika dikatakan bahwa ada keadilan terampas, betul keadilan terampas kepada siapa? Tentu kepada klien kami, Bapak Basuki Cahayapurnama. Mungkin itu titik poin yang harus diperhatikan oleh masyarakat kita ya. Terbukti ketika dakwaan alternatif tuntutan alternatif yang diberikan ternyata hanya 156. Ya, 156 tidak terbukti. Artinya Ahok tidak terbukti melakukan penodaan terhadap agama tertentu. Percayakah bahwa jaksa bebas intervensi? Saya tentu tidak akan melihat sejauh ke sana karena kami fokus kepada pembelaan kami sebagai kuasa hukum tentunya. Jadi kami tidak bisa mengomentari hal tersebut. Ya. Tapi bicara soal penodaan agama ini tidak dimasukkan dalam tuntutan dari jaksa penuntut umum, Pak Kapitra? Pasti intervensi atas jaksa penuntut umum itu dominan karena ada SOP dari kejaksaan. Kalau perkara-perkara menarik perhatian masyarakat, runtutnya dari Jaksa Agung. Jaksa Agung itu orang partai politik dari Nasdem. Dan Nasdem adalah partai yang mendukung Ahok sebagai paslon. Itu indikasi pertama. Kedua adalah bahwa peristiwa yang diakui oleh Basuki Cahayapurnama pun dan video-video yang benar begitu, itu tidak pernah menyerang ke suatu community, suatu kelompok. Kalau penistaan atas golongan, dia tidak pernah bicara soal golongan. Dia bicara bahwa dibohongi pakai Al-Maidah. At least itu adalah Al-Quran, agama Islam, kitab suci agama Islam. Kita lihat komparatifnya dengan kasus Arswendo, ya, hanya menurunkan grade, ya, level Muhammad SAW di bawah Pak Harto, dan itu kena. Sebastian Joe juga itu hampir sama. Jadi ada similius peristiwa yang sama harus dihukum berdasarkan pasal dan hukuman yang sama. Bisakah disamakan bahwa pidato Pak Basuki ini menoda agama, Pak Urban? Tentu kita sudah buktikan dari tuntutan JPU 156 itu bahwa tidak ada penodaan agama di sana. Yang ada kan penodaan terhadap golongan itu pun juga ya seperti dikatakan oleh Pak Kapitra tadi bahwa memang unsur itu tidak terpenuhi. Sehingga memang kita tidak boleh lebih jauh ke dalam sehingga persoalan ini kan kita tahu bahwa ini trial by the mob-nya lebih besar. Nah, kemudian ketika JPU dalam hal ini ambigu di dalam memberikan sebuah tuntutan, lalu kemudian tuntutannya keluar dengan tuntutan yang boleh dikatakan prematur, maka tentu kami menganggap bahwa makin tidak jelas apa yang dituntutkan kepada klien kami. Dan kami yakin bahwa, dan kami berharap agar ada kesepakatan, artinya ada sepahaman dengan majelis dalam hal ini sesuai dengan struktur berpikir daripada lawyer dalam pledoi kami. Bahwa kesimpulan daripada JPU yaitu adanya suatu penghinaan terhadap golongan tertentu itu kami katakan bahwa gagal paham di situ. Sehingga kami sebagai kuasa hukum berharap mudah-mudahan majelis punya argumentasi yang sama dengan argumentasi daripada kuasa hukum. Ini berkebalikan dari yang dipandang GNPF MUI? Iya, tidak. Artinya begini, tuntutan jaksa kemarin itu bukanlah menuntut Ahok, tapi menuntut Majelis Ulama Indonesia. Tuntutan itu meminta Majelis Ulama Indonesia dibubarkan. Kenapa? Karena rekomendasi fatwa Majelis Ulama Indonesia dimentahkan oleh tuntutan itu. Artinya Majelis Ulama Indonesia akan kehilangan kredibilitas
delegitimasinya. Artinya semestinya fatwa MUI dipertimbangkan dalam Loh, tuntutan jaksa? karena putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sebagai referensi, sebagai surat dalam bahasa hukum pidananya, alat bukti, petunjuk akan dugaan dari suatu peristiwa pidana. Dan itu dalam 10 jurisprudensi yang ada, itu menjadi rekomendasi yang absolut. Ada atau tidaknya dugaan penista agama. Kalau dimasukkan ke dalam penistaan golongan, tidak ada pintu masuknya. Makanya kami berharap kepada majelis hakim harus diabaikan itu. Ya, karena yang ada adalah penodaan agama. Tetapi jaksa penuntut umum tidak menjadikan itu sebagai suatu tuntutan. Itulah keadilan yang hilang. Sementara kalau dari pihak penasihat hukum kan berkali-kali bilang kalau fatwa MUI itu tidak mesti dipertimbangkan. Ya, apa dasarnya? Kami tentu punya dasar bahwa fatwa MUI ini bukanlah sumber hukum ya. Yang pertama, yang kedua, sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan apa yang saat ini terjadi yang didakwakan terhadap Basuki Cahayapurnama. Karena ketika itu mau diterapkan, maka ada suatu mekanisme yang harus dilalui. Pertama, yaitu sudah jelas PNPS 1 tahun 65 itu harus dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, memberikan peringatan kepada pelaku. Yang kedua, dari Kejaksaan Agung, ya itu harus ada peringatan, baru kemudian bisa menerapkan pasal itu. Dan yang terjadi kan tidak pernah terlaksana hal tersebut. Ya, nah yang harus kita perhatikan di sini, Priska, bahwa kasusnya Pak Basuki Cahayapurnama kalau kita perhatikan terjadi di Pulau Seribu tanggal 27 September 2016. Apa yang terjadi di sana? Pak Ahok di sini melaksanakan fungsinya sebagai gubernur, bertugas di sana untuk apa? Untuk kesejahteraan daripada masyarakatnya, yaitu di bidang peternakan atau peternakan kerapu. Lalu kemudian kalau seorang itu didakwakan karena melakukan fungsi dan tugasnya, itu berlawan dengan KUH pidana pasal 50. Sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah pasal nomor 31 ya. Ya, kalau ini kan dari tahap pembuktian sudah pernah disampaikan juga ya oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak GNPF MUI salah satunya, juga dari pihak terdakwa. Tapi masalahnya begini, sekarang kan tuntutan ini sudah dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum, dan untuk kasus-kasus seperti ini atau kasus pidana pada umumnya ultra petita itu jarang terjadi. Artinya putusan hakim di atas tuntutan jaksa itu jarang terjadi. Apa yang kata siapa jarang terjadi? Urip Tri Gunawan dituntut 15 tahun, dihukum 20 tahun. Itu mungkin juga terjadi. Banyak sekali terjadi. Begini, artinya begini. Kalau tadi dikatakan saudara Basuki Cahayapurnama menjalankan fungsinya sebagai gubernur, kenapa masuk wilayah yang bukan budidaya ikan? Kenapa masuk wilayah agama dan masuk wilayah pilkada yang bukan konteksnya? Bukan kontennya di situ. Artinya apa? Kami lihat ada unsur kesengajaan. Dan unsur kesengajaan ini tentu akan direkomendasi oleh keterangan saksi dan alat bukti yang lain. Dan inilah yang tidak dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Itu permasalahannya situ, bahwa jaksa penuntut umum mewakili korban, bukan mewakili terdakwa. Kita melihat kesannya jaksa penuntut umum justru mewakili terdakwa, dan seolah-olah terkesan menjadi bagian dari pengacaranya terdakwa. Dan ini keadilan yang kita minta. Harusnya belum pasal 14A itu kewenangan menuntut percobaan itu, putusan percobaan itu ada pada majelis. Tidak ada pada jaksa penuntut umum. Kalau on the tracks by law menjadi satu sasaran bagi tujuan penegakan hukum. Tidak ada di dunia ini bahwa jaksa itu tidak menuntut orang dengan maksimal. Tapi yang ada adalah kenapa posisi jaksa itu berada di posisi yang objektif, mencari kebenaran subjektif. Di mata jaksa semua orang salah. Kenapa? Kalau ini dipunis bebas, jaksanya pasti kasasi. Karena itu fatsumnya. Jadi tidak ambiguitas, betul. Sangat paradok begitu. Kalau tidak, kenapa kalau dia melihat tidak ada perbuatan pidana situ, kenapa nggak tuntut bebas? Jadi jelas hitam putihnya gitu. Tapi kenapa masih ada menyangkut? Loh, itu semua orang tahu. Kita juga mengatakan itu bukan penodaan. Jadi apa yang bisa diputuskan majelis hakim yang dinilai oleh pihak GNPF MUI? Ya, kita berharap, tentu kita tidak boleh intervensi ya, karena hakim menurut Undang-Undang 48 tahun 2009 harus independen. Tidak boleh satupun mengintervensinya. Manusiakah dalam bentuk masyarakat, komunitas masyarakat, atau kekuasaan dalam satu bentuk lembaga-lembaga, tidak boleh mengintervensi. Kalau penyampaian massa pada 5 Mei itu bisa jadi bentuk intervensi atau tidak? Tidak, kita mendeklarasikan kembali bahwa hakim harus independen. Kita kan tidak minta apa-apa, tidak minta dituntut sekian, enggak. Kita minta keindependensi ini terjaga dan diawasi bersama.
Sehingga hakim kalau memutuskan sesuatu kan dia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu isi pembukaan putusannya. Sehingga masyarakat bisa dengan jernih menilai putusan itu. Bagi kita yang terpenting bahwa peradilannya itu fair, ya, dan bisa melihat fakta-fakta persidangan. Bukan tujuannya harus menzolimi orang, tidak boleh kita menzolimi orang. Tapi yang penting adalah peradilan itu terselenggara dengan benar. Pak Urban melihatnya seperti apa? Apakah nanti aksi 5 Mei itu tidak akan berpengaruh kepada apapun yang terjadi di persidangan? Baik, saya pikir majelis kita sangat profesional ya. Bahkan saya dengar dari hakim pengawas itu mengatakan bahwa membuka media sosial saja dilarang. Artinya di sinilah akan kita lihat independensi daripada majelis agar supaya tidak terjadi suatu keraguan-raguan ya. Andi Pririo itu tidak terjadi terhadap putusan ini. Dan saya berharap apa yang akan diputuskan nantinya betul-betul berdasarkan keadilan. Karena kita harus ada adigium mengatakan lebih membebaskan 1.000 orang daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kita harus perhatikan hakim ini adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ketika memutuskan perkara maka putuslah sesuai dengan faktanya, ya fakta hukum maupun juga keyakinan hakim. Jadi tidak bermasalah kalaupun ada aksi 5 Mei nanti dari pihak Saya pikir tidak ada masalah karena itu hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah, bicara soal hak menyampaikan pendapat ini, apa sudah ada izin yang dikantongi Pak Kapitra, pemberitahuan kepada pihak polisi? Negara demokrasi tidak memerlukan izin dari kepolisian. Karena orang demo itu adalah orang lagi melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Undang-undang memerintahkan supaya peserta demonstrasi itu memberitahu kepada kepolisian minimal 3 hari sebelum hari unjuk rasa atau demonstrasi. Dan itu diatur oleh undang-undang. Sudah diberikan pemberitahuan itu? Ya, hari ini sudah diberitahukan. Secara tertulis kepada polisi? Tertulis kepada kepolisian. Dan orang yang melarangnya, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, itu diklasifikasikan suatu bentuk kejahatan, dapat dipenjara 1 tahun penjara. Ini pilihan kita, konsensus nasional gitu ya. Meskipun ya langit ini akan runtuh, tentu hukum harus tegak berdiri ya. Tidak boleh menimpa keadilan yang terampas dari akarnya. Kalau dari terdakwa melihat sampai saat ini kasus digulirkan, apakah bebas dari trial by mob? Saya pikir sejak awal saya katakan bahwa peristiwa Ahok ditetapkan sebagai tersangka itu ya itu efek daripada trial by the mob. Ya, yang kedua, terus dibawa masuk ke dalam pengadilan pun dengan tidak sempurnanya sehingga saya katakan tadi terjadi sebuah gagal tuntutan dalam hal ini. Ini juga akibat daripada trial by the mob. Jadi saya melihat dimensi politik sangat tinggi yang terjadi terhadap kasus Basuki Cahayapurnama ini sehingga sebaiknya mari kita berbesar hati kepada seluruh masyarakat, serahkan kepada pengadilan, biarlah saat ini yang terjadi adalah majelis akan melihat secara proporsional. Oke, dan nanti kan yang memutuskan adalah majelis hakim. Masing-masing pihak, saya mulai dari Pak Kapitra dulu, apakah akan menerima apapun nanti putusan dari majelis hakim? Hakim itu seperti tadi dikatakan Adinda saya, wakil Tuhan. Tentu dia akan mempertimbangkan segala konsekuensi dari suatu putusannya. Sehingga dia punya namanya majelis hakim. Dan diambil keputusan dalam suatu musyawarah. Dan kita tidak mau berandai-andai, apalagi berprasangka buruk. Bagi kita berikan kebebasan hakim melihat barang bukti, alat bukti, dan menimbulkan keyakinan dia salah atau tidaknya seseorang. Dan kita serahkan kepada independensi majelis. Apapun itu nanti putusan hakim akan diterima oleh... Hakim punya kewenangan, namanya wakil Tuhan. Punya kewenangan memutuskan suatu perkara. Menurut alat bukti dan menurut keyakinan dia. Ini subjektivitas, betul. Keyakinan inilah yang akan menorong. Nah, apa yang kita lakukan? Kita betul melakukan intervensi dengan doa. Supaya Allah menunjukkan hakim ini kepada jalan yang sesungguhnya mengambil keputusan yang tepat dan benar. Ya, intervensinya dengan doa. Doa. Kalau dari Pak Saya sangat setuju dengan beliau bahwa memang intervensi doa itu paling penting agar supaya ada keadilan ditegakkan. Ya, kita harus pahami Pak Basuki Cahayapurnama datang ke Jakarta ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat Jakarta. Tidak boleh kita pungkiri oleh siapapun, umat apapun. Oleh karena itu mari kita melihat secara objektif. Sekali lagi saya katakan, ADG mengatakan bahwa sekencang apapun kejoliman diberikan kepada Pak Basuki Cahayapurnama bahwa akan makin mendekati kebenaran itu. Jadi intervensi dengan doa, kalau ada aksi apapun itu bukan bentuk intervensi, bisa dijamin ya?
Ya, itu bukan intervensi, itu penyampaian pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Baik, dan nanti Kecuali undang-undangnya dicabut. Baik, kita nanti akan lihat apa vonis dari Majelis Hakim pada 9 Mei 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terima kasih Pak Kapitra Ampera, tim advokasi GNPF MUI. Terima kasih Pak Urbaniasiasi. Terima kasih.